kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah dari rumah kita masing-masing. Beribadah secara mandiri dalam rangka Hari Raya Paskah. Mari bersama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kudus. Kita mengambil waktu bersaat teduh. Mari kita bersama berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama, Kami Puji dengan Riang.
tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau sesungguhnya Engkau Ibu murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepada. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Mari kita berdiri. Dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit, dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat 2. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Kita mendengarkan pembacaan Alkitab. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini yaitu sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Perlis yang terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Yeremia
akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya Tuhan. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyi dari judul jemaat nomor 397, bait yang pertama dan bait yang kedua, terpuji Engkau Allah Maha Besar. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar bersama-sama kita renungkan pagi hari ini dalam hari Raya Paskah. Kita diperhadapkan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sebelum bersama-sama kita membuka, membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal, kami panggil dalam Yesus Kristus Putra-Mu, kami bersyukur bersukacita pada hari ini boleh bersama-sama merayakan Hari Raya Paskah, mana kami bersukacita karena Kristus telah bangkit. Pada saat ini pula Tuhan, kami mau bersama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau menggumuli. Tolong hikmat-Mu Tuhan dipercayakan atas setiap kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Kami dapat mengimani dan kami dapat melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan, tolong diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, nas kita pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Silakan Bapak Ibu membaca secara pribadi di bawah perikop kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana respon Bapak Ibu ketika mendengar berita, misalnya ada seseorang yang sudah beberapa hari meninggal dunia, lalu dikatakan bahwa orang itu bangkit atau orang itu hidup kembali. Maka Bapak Ibu mungkin merasa heran, mungkin merasa takut, mungkin juga merasa bingung, atau mungkin berkata mustahil atau tidak mungkin itu terjadi.
atau bahkan bisa saja berita seperti itu membangkitkan rasa penasaran kita, sehingga kita mencari tahu lagi berita itu benar atau tidak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua perasaan, semua respon itu wajar. Mengingat peristiwa seseorang yang bangkit dari kematiannya, yang boleh dikatakan sebagai peristiwa yang memang mustahil terjadi. Tapi inilah kenyataan. Kenyataan yang terjadi, yang dialami oleh Yesus. Ia bangkit pada hari ketiga kematiannya. Dan berita kebangkitannya ini menjadi berita yang membuat orang-orang terdekatnya, murid-muridnya, dan orang-orang yang mengasihi dia yang lain pada saat itu merasa takut, merasa heran, merasa bingung. Karena apa? Mengingat kematian Tuhan Yesus yang merupakan sebuah hukuman. Jadi mereka mengira bahwa jenazah Yesus itu sudah dicuri dari dalam kubur. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak memahami dengan apa yang telah dikatakan oleh Yesus sebelumnya, bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ia harus menang pada hari yang ketiga kematiannya anak manusia, harus bangkit. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat apa yang terjadi dalam orang-orang yang dekat dengan Yesus pada saat itu. Mereka yang mengasihi Yesus, yang memiliki hubungan yang dekat, bahkan boleh dikatakan setiap hari mereka bersama dengan Yesus, mendengar ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, menyaksikan secara langsung bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Mereka perlu proses untuk percaya akan berita kebangkitan itu. Mereka sempat merasa khawatir, mereka sempat merasa takut, mereka sempat memikirkan hal-hal yang lain ketika melihat kubur Yesus telah kosong. Mereka tidak langsung memahami, mereka tidak langsung ingat bahwa ia telah mengatakan hal ini sebelumnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa sukacita besar dalam iman kita. Sebab Dia yang mati di kayu salib karena menanggung dosa kita telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Dan kita percaya bahwa Dia adalah Putra Allah yang telah bangkit dan menunjukkan kemenangan setelah menderita dan mati di kayu salib. Namun seperti halnya para murid pada saat itu yang tidak lekas menjadi percaya, meskipun telah berulang kali diingatkan oleh Tuhan Yesus mengenai peristiwa ini, masih banyak yang belum dapat menerima peristiwa kebangkitan ini dengan berbagai alasan. Alasan itu muncul dari mereka yang memang masih belum mengenal Kristus, atau yang sudah mengenal Kristus sekalipun tetapi masih tidak percaya akan kebangkitan Kristus karena belum memahami sepenuhnya tentang imannya. Kita kembali lagi melihat Bapak Ibu bagaimana para murid pun berproses untuk hal ini. Jadi kalau masih ada yang belum percaya, yang masih ada belum menerima cerita tentang kebangkitan Kristus, bisa jadi mereka sedang dalam proses. Bukan berarti mereka menolak Yesus, bukan berarti mereka menolak cerita ini. Bisa jadi karena ada proses yang memang harus mereka lalui untuk bisa menjadi percaya. Bisa jadi seperti para murid yang memang harus memerlukan bukti yang kuat untuk menjadi percaya. Mereka penasaran, mereka datang ke kubur Yesus untuk melihat secara langsung. Sampai pada akhirnya ketika
yang menampakkan dirinya kepada para murid, barulah mereka percaya, barulah mereka ingat semua yang telah dikatakan oleh Yesus. Pada saat ini ketika banyak orang yang masih belum dapat menerima Kristus, yang masih belum dapat menerima cerita tentang kebangkitan ini, bisa jadi mereka sedang dalam proses, dan kita bantu proses kita. Kita doakan terus mereka agar pada saatnya mereka dapat menerima. Kita terus beritakan tentang Kristus yang menang. Kita terus beritakan tentang Kristus yang telah bangkit. Karena apa? Karena dengan kebangkitan Kristus inilah menguatkan iman percaya kita. Kalau Kristus hanya lahir, ya sama dengan kita. Kita pun dilahirkan. Kalau Kristus hanya mati, kita pun sama pada saatnya kita mati juga. Tapi ketika dikatakan Kristus telah bangkit, inilah bukti bahwa ia memang benar dari Allah. Benar ia adalah juru selamat kita, dan ia membuktikan semua itu. Bertepatan hari ini pula Bapak Ibu kita merayakan ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-181 tahun. Sebenarnya tanggal 10 April kita diajak mengingat. Bapak Ibu tahu tentang cerita bagaimana para misioner datang dari tanah Jerman menuju ke Borneo. Mereka yang berbeda latar belakang, berbeda bahasa, berbeda keyakinan tentu, tetapi dengan semangat juang mereka, dengan semangat mereka di dalam Kristus, di dalam iman bahwa orang Borneo harus percaya Yesus, orang Borneo harus menerima Kristus sebagai juru selamat. Mereka rela meninggalkan keluarga, meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki di sana untuk datang ke tanah Borneo dan memberitakan kabar baik, sehingga melewati proses bertahun-tahun baru ada pembaptisan pertama. Proses di dalam iman diperlukan. Karena menjadi orang taat, menjadi orang beriman tidak hanya dalam waktu 1-2 hari, tetapi berproses waktu yang lama menjadikan kita sebagai pribadi yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, tahun ini pula Paskah harus kita rayakan dalam keadaan yang sungguh sederhana di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mungkin kita berpikir Allah itu kuasa, Allah itu pemilik segalanya. Kenapa tidak langsung segera dilenyapkan dari muka bumi pandemi COVID-19 ini? Kenapa seolah Tuhan tidak menjawab doa kita dengan tidak segera menghapuskan semua keadaan ini sehingga kita dapat kembali pulih? Tuhan kembali, Tuhan mau berproses, Tuhan mau kita berproses. Mungkin melewati peristiwa ini, kita mau diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat, pribadi-pribadi yang terus meminta meskipun tidak tahu kapan waktunya doa kita itu dijawab. Pribadi-pribadi yang terus mau berhikmat melakukan segala sesuatunya, termasuk mengikuti setiap himbauan. Bisa jadi peristiwa ini pun mengajak kita, mengingatkan kita bahwa sebenarnya di tengah-tengah keluarga kita masih belum dibangun persekutuan bersama. Selama ini kita hanya berdoa masing-masing, tetapi dengan keadaan seperti ini kita dilatih, kita diajak berproses pula untuk dapat mengajak seisi rumah kita beribadah bersama dalam persekutuan kecil. Kita yang tadinya tidak rajin beribadah, karena diajak hanya di dalam rumah saja, tidak perlu melangkahkan kaki ke gereja, untuk sementara waktu kita bisa beribadah bersama, membangkitkan iman kita. Dan suasana Paskah dalam keadaan yang sederhana ini Bapak Ibu, kita bersama-sama diajak untuk menemukan Kristus melewati persekutuan di tengah-tengah keluarga kita, persekutuan yang kecil. Kita pun diajak memaknai kemenangan Kristus dalam heningnya suasana tanpa perayaan, tanpa perkumpulan dalam jumlah besar. Bahkan kita diajak untuk datang kepada Tuhan dalam doa-doa pribadi kita, meskipun doa-doa pribadi kita hanya dengan kata-kata sederhana.
yakin Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita rindukan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru kemenangannya sebagai bukti bagi kita bahwa Ia terus memperhatikan kita apapun keadaan kita saat ini. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk menaikkan doa syafaat kita. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman. Kami diajak untuk menjadi pemenang atas setiap keadaan kami pada saat ini. Menjadi pemenang dengan bertekun dalam iman, berproses dalam Tuhan, dan berhikmat dalam bertindak. Tuhan, mampukan kami dapat melakukan setiap bagian-bagian yang ada dalam hidup dan kehidupan kami dengan baik. Bapa di surga, Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan, karena kami selalu diingatkan kebangkitan Kristus merupakan sesuatu hal yang menjadi kekuatan dalam iman pengharapan kami, menjadi sumber kekuatan bahwa Kristus memang benar dari Allah. Kristus yang benar juru selamat kami. Ia tidak hanya lahir dan mati, tetapi Ia bangkit, Ia mengalahkan kuasa maut, menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami yang percaya. Dan ajarkan kami pula Tuhan, ketika kami telah menjadi percaya, kami terus menyuarakan suara-suara kebenaran, berita sukacita itu. Karena semakin banyak orang yang mendengar, menjadi percaya dan menerima Engkau. Doa kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam segala keadaan dan keberadaannya. Diberkatilah Tuhan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke desa-desa, agar mereka beroleh hikmat di dalam kepemimpinan mereka. Mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dalam kekuatan, dalam penyertaan yang berasal dari Tuhan sendiri. Mereka dimampukan untuk melakukan bagian-bagiannya, bahkan melewati setiap kebijakan demi kebijakan yang mereka ambil, dapat pula berpengaruh positif bagi setiap kami. Kami dapat merasakan kemajuan, kami dapat merasakan perkembangan lebih baik lagi. Terlebih dalam keberadaan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, mari Engkau beserta setiap para pemimpin kami. Engkau beserta setiap tim medis yang menjadi garda terdepan dalam pemutusan mata rantai penularan COVID-19 ini Tuhan. Mereka senantiasa diberkati, dikasihi oleh Tuhan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Bapa, kami tetap percaya bahwa apapun keadaan kehidupan kami, Engkau mengasihi kami. Kau selalu punya cara untuk menunjukkan kasih setiamu di dalam hidup dan kehidupan kami. Demikian kehidupan kami sebagai sidang jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Percayakan kami kesehatan, kekuatan. Berikan kami sukacita, damai, sejahtera, meskipun sampai pada saat ini kami harus beribadah hanya bersama-sama dengan keluarga kami. Kami harus beribadah secara mandiri tanpa persekutuan yang besar di tengah-tengah jemaat. Tapi kami yakin, kami percaya, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau selalu memberkatinya. Bapa yang Maha Pengasih, diberkatilah gereja-Mu Tuhan di berbagai tempat. Gereja Kalimantan Evangelis secara khusus yang berada di kawasan Resort GKI Kuala Kapuas dan jemaat GKI Dadahuk secara khusus. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati keberadaan kami. Berkati setiap program, baik dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, pelayanan kategorial, agar setiap kami dimampukan melakukan setiap bagian-bagian kami dengan baik. Setiap kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan setiap program demi program kami, demi hormat dan demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula Bapa di surga, setiap sidang jemaat-Mu dipakai, diperlengkapi untuk terus dapat menjadi jemaat Tuhan yang taat akan Engkau, senantiasa membuahkan buah-buah yang baik di dalam hidup dan kehidupan mereka. Hidup dan kehidupan mereka pun Tuhan diberkati dengan tubuh yang sehat dan kuat,
usaha pekerjaan mereka sawah ladang perkebunan, bahkan ternak yang selalu membuahkan hasil sebagai tanda berkat Tuhan yang senantiasa dicurahkan bagi kehidupan mereka. Dengan berkat demi berkat itu Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pun dengan berkat itu pula mereka dapat menyatakan syukur kepadamu sebab kebaikan dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam hidup dan kehidupan mereka. Sidang jemaat Tuhan yang telah berusia lanjut, dikasih diberkati mereka agar dalam keberadaan usia lanjutnya mereka dapat terus merasakan Tuhan perhatikan, Tuhan kasihi mereka. Demikian pula sidang jemaat Tuhan sedang dalam keadaan sakit, dijamah bagian tubuh yang sakit Tuhan, agar mereka dapat dipulihkan, disembuhkan seperti sedia kala. Engkau pula memberkati anak-anak terkasih kami dalam masa-masa tumbuh kembang mereka, agar mereka Tuhan boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu. Mereka boleh senantiasa bertumbuh menjadi anak-anak yang berhikmat, jadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi kami sebagai orang tua dan keluarga. Biarlah mereka pun dipercayakan Tuhan hari depan yang penuh dengan harapan. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, sidang jemaat-Mu yang boleh merayakan ulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan, diberikan umur panjang, diberkati keluarga rumah tangganya, segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dipercayakan atas seluruh keberadaan hidup dan kehidupan mereka. Setiap harapan, rencana dan cita-cita kami ya Tuhan, tolong diberkati, tolong mampukan kami untuk dapat keluar dari segenap gumul juang hidup kami juga Tuhan. Karena kami sungguh menyadari kehidupan kami penuhi dengan gumul juang, tetapi biarlah karena kasih Kristus kami dapat keluar dari segenap gumul juang kami. Bapa yang Maha Pengasih, kami serahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya hanya kepadamu, agar kehendak-Mu, kuasa-Mu, rencana-Mu terjadi atas seluruh keberadaan kehidupan kami. Inilah kami dengan segenap rangkaian doa dan permohonan kami. Kami akhiri Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bersama kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasul. Hendaklah masing-masing kita berkata-kata demikian dengan hati dan mulut kita. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal.
berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, Engkau tidak menahan anakmu sendiri, melainkan menyerahkan dia kepada kami sekalian, dan sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu, untuk melayani Tuhan dalam sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari Hidup Jemaat nomor 288, bait pertama dan bait kedua, Mari Puji Raja Surga. Bangkitlah menjadi terang, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan menyanyi dari Hidup Jemaat 340, bait yang pertama, Hai bagi Yesus. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.